Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ramadan dari PBA 4B akan menjelaskan bagaimana metode pembelajaran bahasa Arab tingkat SD, SMP, dan SMA. Metodenya itu ada metode istima, metode kalam, kitabah, nahu, dan mufrodat. Metode pembelajaran istima itu dalam bahasa Arab itu mendengar atau menyimak. Menyimak apa? Menyimak apa itu guru yang sedang diomongkan dan diungkapkan secara lisan. Adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu yang digunakan mendengarkan secara lisan atau telinga. Yang kedua yaitu materi istima itu yang satu fase pengenalan. Pada fase ini dikenalkan bunyi-bunyi huruf Arab baik yang tunggal maupun yang sudah disambung dengan huruf-huruf lain dengan kata-kata bunyi. Akan digunakan alat bantu atau kaset gambar-gambar yang kata-kata yang dimaksud. Yang kedua itu fase pemahaman. Fase ini pelajar diberi pertanyaan secara tertulis maupun lisan. Tujuan pembelajaran istima itu mampu menyimak perhatian yang terfokus pada pemateri yang didengar, yaitu mampu menyimak bagaimana guru menerangkan dan apa yang didengar oleh pendengar tersebut, mampu mengikuti apa yang didengar dan menguasai sesuai dengan tujuan menyimak, mampu memahami apa yang didengar dari ucapan penutur yang cepat dan tepat. Macam-macam pembelajaran istima, yaitu menyimak secara terfokus, yaitu menyimak dengan penuh kesengajaan. Dalam kehidupan belajar bermasyarakat, misalnya itu kita sedang pidato, khutbah, kita mendengarkan orang yang sedang berpidato dan khutbah, itu namanya metode istima. Menyimak tidak terfokus, yaitu menyimak apa yang tersebar, misalnya menyimak dari video, radio, dan televisi. Masalah aktivitas dalam istima itu kesulitan peserta didik dalam menguapkan suara tertentu bahasa yang dipelajari. Kesulitan dalam keharusan memahami, menangkap setiap kata. Jika ada sesuatu yang terlewat, peserta didik merasa gagal dan khawatir. Yang kedua itu metode pembelajaran kalam. Kalam itu yaitu berbicara. Maharah kalam itu menyusun kalimat yang benar yang muncul dalam pikiran, perasaan seseorang dengan kalimat yang benar atau jelas. Dengan kata lain, kemampuan siswa, tuntunan untuk bisa membaca kitab kuning atau kitab klasik. Pembelajaran maharah kalam itu adanya asosiasi antara gambar dengan makna langsung diucapkan, dapat penggunaan bahasa ibu. Bahasa ibu itu yang disebut dengan B1. Dua itu pendekatan ini memperhatikan gambar. Sejak dini siswa terlatih berpikir dan fokus penggunaan bahasa dan sasaran. Tiga itu pendekatan ini minimalisi kebutuhan siswa pada tulisan berupa penjelasan dan lain-lain, karena kejelasan gambar dan variasinya dengan sendirinya membimbing siswa untuk mengapresiasikan secara lisan. Proses pembelajaran dengan pendekatan fokus dapat menggunakan indera pendengaran, penglihatan, dan pengucapan. Yang ketiga itu metode pembelajaran kitabah. Kitabah itu yang disebut itu menulis. Tersusun mengandung arti karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali adanya kata yang beraturan. Manusia meluangkan ekspresi hatinya secara bebas, secara tulisan dalam buku atau penulis ungkapan. Dalam menerapkan maharah kitabah terkait beberapa aspek meliputi al-qawaid, yaitu nahu atau sorob, dan khat. Khat itu menulis kaligrafi. Tahapan penerapan maharah kitabah yaitu kemahiran dalam membentuk huruf, penguasaan dan ejaan. Kemahiran melahirkan pikiran, perasaan dalam bentuk tulisan bahasa Arab. Ada dua aspek dalam menulis itu,
yang tadi saya sebutkan. Latihan membentuk huruf sebaik mulai pada latihan pra penulisan huruf, tahapan latihan, buku pada posisi yang tepat, latihan membuat garis-garis lurus dan vertikal. Kemiringan yang berbeda pada latihan membuat garis dan kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, dari bawah ke atas. Yaitu yang keempat, pembelajaran nahu. Pembelajaran nahu itu istilah ulama itu pembelajaran klasik, pembelajaran yang terbatas. Penentuan baris ujung sebuah kata dengan posisinya dalam sebuah kalimat yang disebut dengan al-jumlah. Tujuan pembelajaran ilmu nahwu itu menjaga menghindarkan lisan serta tulisan dari kesalahan berbahasa, di samping menciptakan kebiasaan berbahasa yang fasih. Yang kedua itu membiasakan para pelajar bahasa Arab untuk melakukan pengamatan berpikir yang logis dan teratur, membantu para pelajar untuk memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab sehingga mempercepat pemahaman terhadap maksud pembicaraan dalam bahasa Arab. Metode yang diajarkan ilmu nahwu itu ada 3, yaitu analogi, metodologi, dan contoh. Analogi itu memperjelas maksud dengan kaidah tersebut. Metode induksi itu mengenal unsur-unsur, mengumpulkan kosakata dan digabungkan sesuatu dengan sejenisnya. Metode contoh itu metode yang terpotong-potong yang diambil dari sumber yang tidak satu arah. Yang terakhir itu metode mufrodat. Dalam pembelajaran mufrodat, kosakata guru atau harus menyiapkan kosakata yang tepat bagi siswa-siswanya. Oleh sebab itu guru harus berpegang pada prinsip yang berikut ini. Yang pertama itu tawatur, memilih mufrodat dengan kata yang sering digunakan. Yang contohnya al-maktab. Yang selanjutnya kitabun, babun, dan lain sebagainya. Alamiah artinya kata-kata yang sering digunakan, yang dibutuhkan penggunaannya oleh siswa, dari kata-kata yang terkadang yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu pembelajaran mufrad ini sangat penting bagi guru dan para pelajar untuk mengapresiasikan dalam pengajaran bahasa Arab. Metode ini sangat bermanfaat. Siswa jadi tahu mengenal apa itu bahasa Arab yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.